Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Anom dengan NIM 42330036. Di sini aku akan analisis langkah-langkah penyerangan RMS spoofing dalam konteks dari surat yang saya diberikan. Oke, saya ini udah di step yang lumayan jauh. Jadi di sini kan kita analisis langkah-langkah RMS spoofing karena biar kita nggak memakan waktu lama. Jadi kita akan berfokus kepada langkah-langkah saat penyerangannya saja. Tapi sebelum itu saya akan mention ada beberapa hal yang kalian harus siapkan. Yang paling pertama itu adalah Ubuntu server. Ini adalah domain kalian. Ini istilahnya itu tempat bermain kalian, landasan kalian untuk menaruh sebuah sesuatu di sana. Lalu domain ini kita akan membuatkan sebuah WordPress Apache server. Jadi di sini kita akan membuat sebuah website lokal yang dimana itu nanti akan sebagai contoh data dalam simulasi kita. Lalu selanjutnya kita akan membutuhkan Kali Linux. Oke, Kali Linux di sini bertugas untuk kita melakukan tahap penyerangannya. Jadi ini device simulasi yang akan kita gunakan untuk melakukan RM spoofing. Oke. Jadi dalam tahap sana saya sudah menyiapkan semuanya, termasuk seperti Ubuntu servernya, kalian bisa lihat tadi. Lalu ada RM spoofingnya dengan Kali Linux dan juga web servernya. Oke, yang paling pertama kalian harus perhatikan di sini adalah kita harus melihat IP-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kita melihat IP kita, di sini kita akan memastikan apakah ini sesuai dengan domain kita. Karena sebelumnya, kita harus mengeset juga notepad. Oke, di sini. Jadi, ini adalah host. Host yaitu di mana kita bisa menggunakan suatu host untuk penggunaan server, penggunaan Apache, atau penggunaan SSH. Di sini kita lihat bahwa Ubuntu kita itu adalah 192.910 dan aku menentukan IP itu sebagai domain solukiscerdas.net yang diberikan sesuai dokumen. Lalu saya juga membuat IP untuk di sini. Kita bisa lihat di sini 1.9. Nah, di sana itu adalah domain mykali.id jika saya ingin menggunakan SSH. Namun karena stepnya sudah 3, jadi kita nggak perlu ke step di sana. Oke, lanjut kita ke tahap. Oke, kita lanjut ke tahap pertama. Yang pertama kita harus melihat IP-IP masing-masing dari device. Yang paling pertama itu adalah Ubuntu dan yang kedua itu adalah Windows sendiri. Ya seperti tadi, IP di sini adalah akhirnya itu adalah 10. Lalu untuk Windows, kita harus membuka command prompt untuk itu. Lalu mengetik ipconfig. Di Windows dalam wireless adapter karena kita menggunakan WiFi itu adalah 1.6. Jadi yang kita harus perhatikan di sini adalah masing-masing IP karena nanti ini akan berkomunikasi dengan Ubuntu server di sini. Oke. Langsung kita lanjut. Yang pertama, kita harus membuka Wireshark. Wireshark ini bisa bertugas untuk mengecek sebuah IP dalam host, lalu salah satu fiturnya yaitu adalah bisa melihat bagaimana broadcast terjadi dalam kedua IP tersebut. Contohnya misalnya, kita akan memilih @0 karena tadi kalau kalian lihat di Ubuntu itu @0. Oke, selanjutnya kita masuk ke tools selanjutnya yang sudah disediakan Kali Linux yang namanya Ethercat. Jadi di sini udah ada interface-nya, general user interface-nya. Di sini itu salah satu tools yang bisa gunakan untuk mencari IP dalam localhost dan juga menargetkan IP-IP yang kita inginkan lalu menggunakan teknik-teknik penyerangan RMS spoofing. Jadi ini saran saya matikan dulu karena ini akan membuat waktu yang lama. Oke, yang paling pertama yang pastinya kita ngecek dulu hostnya. Kita scan dulu apakah host yang ada di sini. 5 added host to the list. Oke, kalau kita lihat tadi host di sini titik 10 dan titik 6. Oke, jadi kita pertama add to target pertama and add to target kedua. Terus kita select current target. Jadi di sini ini adalah kita menargetkan komunikasi antara dua IP ini. Itu timbal balik mau titik 6 ke titik 10, titik 10 ke titik 6. Oke, karena kita sudah menargetkan, kita bisa melakukan RP poisoning. Jadi di sini kita oke kan. Lalu oke, ini grup 1, ini grup 2. Jadi sekarang kita mulai. Oke, ini sudah mulai sniffing. Mari kita proses ke domain yang sudah kita buat menggunakan WordPress. Mari kita ke admin WP-nya. Oke, di sini. Di sini saya memasukkan username saya dan juga password yang sudah diberikan oleh dokumen. Lalu kita login. Kita sudah login. Terus kita masuk ke site yang tadi. Oke, ini kita sudah masuk ke sini. Tapi kalau kita lihat lagi ke Linux, nah
Ini menunjukkan kalau kalian ingin melakukan ARM spoofing, man in the middle, kalian itu di tengah-tengah. Kalian bisa mendengar seluruh informasi yang ada terjadi antara komunikasi dua IP ini. Namun, ini bisa terjadi karena satu, di sini dia HTTP, dia tidak menggunakan yang namanya itu enkripsi. Jadi, itu sebenarnya tidak semudah ini untuk terjadinya sebuah man in the middle spoofing. Dan sedikit disclaimer, ini hanya sebuah simulasi. Jika kalian melakukan ini dalam kasus nyata dengan keuntungan kalian dan merugikan orang lain, itu udah ada hukum UU ITE-nya dan itu bisa dikenakan denda dan juga penjara. Jadi sekian dari saya. Inilah analisis serangan man in the middle RM spoofing. Terima kasih.